Sahabat DKB, sungguh menyenangkan dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasit Kekal berupa renungan firman Allah yang menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan pada hari ini, Rabu 9 Oktober 2024 ditulis oleh rekan saya Pendeta Sri Agus Patnaningsi dari GKI Residen Sudirman, Surabaya dengan judul Jagalah Hati, yang didasarkan pada Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai ayat 36. Dan kita akan memperhatikan ayat ke-28 sebagai pusat dari permenungan kita pada hari ini. Mari berdoa sebelum membacanya. Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan, menerima firman-Mu. Tapi kami sadar keterbatasan kami. Maka sempurnakanlah kesiapan hati kami ini oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan sahabat Matius 5 ayat 28, dengarkanlah firman Tuhan. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ada ungkapan yang mengatakan dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Sahabat, peribahasa ini mau menyatakan bahwa betapa sulit untuk mengetahui isi hati seseorang. Apa yang tersimpan di dalam hati tak akan diketahui oleh orang lain. Orang lain akan mengetahui isi hati kita bila kita telah mengekspresikan niat atau keinginan hati itu ke dalam perbuatan. Sekalipun demikian, Tuhan Yesus mengingatkan kita agar waspada dengan keinginan dosa yang tersimpan dalam hati. Sebab akar dosa asalnya dari hati. Misalnya, seseorang yang jatuh dalam dosa perzinahan pasti sudah menginginkannya dalam hatinya sebelumnya. Oleh karena itu keinginan hati harus dikendalikan. Jika keinginan buruk di dalam hati tidak dikendalikan, maka akan berbuah perbuatan buruk. Biasanya orang hanya berfokus pada perbuatannya, padahal akarnya ada di dalam hati. Sahabat, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita bersikap tegas dalam menghentikan perbuatan buruk atau dosa sejak dini, yaitu dimulai dari keinginan hati. Hal ini senada dengan apa yang ditulis Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sahabat, menjaga hati berarti mengendalikan isi hati dengan menghentikan keinginan dosa yang bisa muncul sewaktu-waktu. Marilah mendekatkan hati kita dengan hati Tuhan atau dengan firman-Nya, agar yang tumbuh dalam hati kita bukanlah keinginan dosa, melainkan keinginan untuk melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Selamat menjaga dan mengendalikan isi hati. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami betapa pentingnya kami menata hati kami, membersihkan hati kami dari segala hal-hal yang jahat. Biarlah hanya firman-Mu saja yang boleh memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami, supaya dengan demikian perbuatan kami pun adalah semata-mata menuruti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat, renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.